warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan terkait bab 3.3.3. Ya, kami mempresentasikan saya Ahmad Reza Farroji dan ada teman saya Lugis Budiman, ada Ninda Rizky Nureda, ada Zalfa Talita, dan ada Askia Khairunisa. Oke, langsung saja akan saya persilakan kepada saudari Askia untuk menjelaskan terkait dasar-dasar teori. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk dasar-dasar teori, kita menggunakan buku Bartel edisi keempat. Dasar teori yang pertama kita gunakan definisi 2.3.1. Misalkan S, subset dari R, dan S adalah himpunan tak kosong. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada U elemen R sehingga S lebih kecil sama dengan U untuk setiap S kecil elemen S besar. Titik U disebut batas atas bagi S. Yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika ada U elemen R, sehingga W lebih kecil sama dengan U untuk setiap W elemen S besar. Titik W disebut batas bawah bagi S besar. Kemudian yang ketiga, himpunan S dikatakan terbatas jika S terbukti terbatas di atas dan terbatas di bawah. Dasar teori selanjutnya, kita gunakan definisi 2.3.2. Misalkan S adalah subset R dan S merupakan himpunan tak kosong. Yang pertama, jika S dibatasi di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum dari S jika memenuhi kondisi. Pertama, U adalah batas atas S. Kemudian, jika V adalah batas atas dari S, maka U lebih kecil sama dengan V. Selanjutnya yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka suatu bilangan W dikatakan infimum dari S jika memenuhi kondisi W adalah batas bawah S. Lalu, jika T adalah sembarang batas bawah S, maka T lebih kecil sama dengan W. Dasar teori selanjutnya kita gunakan definisi 3.1.3. Sebuah barisan X sama dengan barisan Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen R, atau X dikatakan menjadi limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon positif terdapat sebuah bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, syarat Xn memenuhi mutlak Xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon. Jika sebuah barisan memiliki limit, maka barisan tersebut konvergen. Jika barisan tidak memiliki limit, maka barisan tersebut divergen. Itu bukan syarat XN ya, tapi suku SN. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan jadi suku. Suku. Itu kan kamu nulisnya syarat, itu seharusnya suku. Oh iya. Berarti suku XN memenuhi mutlak XN dikurangi X lebih kecil dari epsilon gitu. Selanjutnya, dasar teori yang kita gunakan yaitu teorema 3.1.5. Misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan bilangan real. Dan misalkan X elemen R, pernyataan di bawah ini ekuivalen. Pertama, X besar konvergen ke X kecil. Kemudian ada epsilon positif, terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K. Suku-suku Xn memenuhi mutlak Xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon. Lalu ada epsilon positif, kemudian terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K. Suku-suku Xn memenuhi X dikurangi epsilon lebih kecil dari Xn, lebih kecil dari X ditambah epsilon. Kemudian untuk setiap lingkungan V epsilon X dari X, terdapat bilangan asli K sedemikian hingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku-suku Xn memenuhi V epsilon X. Dasar teori selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Zalfa Talita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Askia. Selanjutnya, dasar teori yang digunakan ada teorema 3.1.8. Jika X sama dengan barisan X1, X2, titik-titik, Xn, sampai seterusnya adalah barisan bilangan real. Dan jika M adalah bilangan asli, maka M ekor dari X besar adalah barisan.
XM sama dengan barisan XM ditambah N, di mana N elemen bilangan asli, sama dengan XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Itu seharusnya ekor M, kan diterjemahkan, kalau bahasa Inggris memang M tail, tapi bahasa Indonesia ekor M. Oh, berarti maka ekor M dari X adalah barisan XM sama dengan barisan XM ditambah N, di mana N elemen bilangan asli, sama dengan barisan XM ditambah 1, XM ditambah 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada teorema 3.1.9. Misalkan X sama dengan barisan XN, di mana N elemen bilangan asli merupakan barisan bilangan real, dan misalkan pula M elemen bilangan asli. Maka ekor M dari XM sama dengan barisan XM plus N, di mana N elemen bilangan asli konvergen, jika dan hanya jika X konvergen. Dalam kasus ini, limit XM sama dengan limit X. Selanjutnya ada teorema 3.1.10. Misalkan barisan XN menjadi sebuah barisan dari bilangan real, dan misalkan pula X elemen bilangan real. Jika barisan AN adalah sebuah barisan bilangan real positif dengan limit barisan AN sama dengan 0, dan jika untuk beberapa konstanta C besar lebih dari 0, dan mutlak XN dikurang X kurang dari sama dengan CAN untuk semua N lebih dari sama dengan M. Maka limit barisan XN sama dengan X. Beberapa itu untuk suatu, bahasa Inggrisnya memang for some, tapi kita terjemahkannya untuk suatu. Untuk suatu, berarti mutlak XN dikurang X kurang dari sama dengan CAN untuk suatu N lebih dari sama dengan M. Maka limit Beberapanya yang untuk suatu, bukan yang untuk semua. Dan beberapa itu kamu, dan suatu M elemen N. Oh, berarti dan untuk suatu M elemen bilangan asli kita miliki mutlak XN dikurang X kurang dari sama dengan CAN untuk semua N lebih dari sama dengan M. Maka limit barisan XN sama dengan X. Selanjutnya ada teorema 3.2.2. Suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Selanjutnya ada teorema 3.2.3. Misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN. Merupakan barisan dari bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y. Dan misalkan C elemen bilangan real. Maka barisan X besar ditambah Y besar, X besar dikurang Y besar, X besar dikali Y besar, dan C dikali X besar berturut-turut konvergen ke X ditambah Y, X dikurang Y, X Y, dan CX. Selanjutnya yang B, jika X sama dengan barisan XN konvergen ke X dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan tak nol yang konvergen ke Z. Dan jika Z tidak sama dengan 0, maka barisan X per 2 konvergen ke maka barisan X per Z konvergen ke X per Z. Selanjutnya ada teorema 3.2.7 atau yang biasa disebut teorema Apit. Misalkan X sama dengan barisan XN, Y sama dengan barisan YN, dan Z sama dengan barisan ZN adalah barisan bilangan real, di mana YN lebih dari sama dengan XN dan kurang dari sama dengan ZN untuk semua N elemen bilangan asli. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan ZN. Maka Y sama dengan barisan YN konvergen. Dan limit barisan XN sama dengan limit barisan YN sama dengan limit barisan ZN. Teorema 3.2.9. Misalkan barisan X sama dengan barisan XN konvergen ke X. Maka barisan mutlak XN konvergen ke mutlak X, yaitu jika X sama dengan limit barisan XN, maka mutlak X sama dengan limit barisan mutlak XN. Selanjutnya ada teorema 3.2.10. Misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan real konvergen ke X, dan XN lebih dari sama dengan 0, maka barisan
maka barisan akar XN konvergen akar kuadrat positif dan limit barisan akar XN sama dengan akar X. Teorema 3.2.11. Misalkan barisan XN adalah barisan bilangan real. Sedemikian sehingga L sama dengan limit barisan XN ditambah 1 per XN itu ada. Jika L kurang dari 1, maka barisan XN konvergen. Dan limit barisan XN sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu barisan monoton. Sampai saat ini kita telah memperoleh beberapa metode untuk menunjukkan bahwa barisan X sama dengan barisan XN dari himpunan R adalah konvergen. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi 3.1.3 atau teorema 3.1.5 secara langsung. Ini sering, tetapi tidak selalu sulit untuk digunakan. Yang kedua, kita dapat mendominasi mutlak XN dikurang X dengan kelipatan suku-suku dalam barisan dan diketahui konvergen ke 0. Dan gunakan teorema 3.1.10. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi X sebagai barisan yang diperoleh dari barisan lain yang diketahui konvergen dengan mengambil ekor barisan, kombinasi aljabar, nilai absolut, atau akar kuadrat, dan menggunakan teorema 3.1.9, 3.2.3, 3.2.9, atau 3.2.10. Yang keempat, kita dapat mengapit X antara dua barisan yang konvergen ke limit yang sama, dan gunakan teorema 3.2.7. Yang kelima, kita dapat menggunakan tes rasio dari teorema 3.2.11. Kecuali untuk bagian 3 yang tadi, semua metode ini mengharuskan kita sudah mengetahui atau setidaknya mencurigai nilai limit, dan kita memverifikasi bahwa kecurigaan kita itu benar. Namun, ada banyak contoh di mana tidak ada kandidat yang jelas untuk batas barisan, meskipun analisis awal barisan terlihat konvergensi. Bukan batas, tapi limit. Oh iya, Bu. Namun, ada banyak contoh di mana tidak ada kandidat yang jelas untuk limit barisan, meskipun analisis awal barisan terlihat konvergensi. Dalam dua bagian ini dan konvergen saja, bukan konvergensi. Konversi baik, Bu. Meskipun analisis awal barisan terlihat konvergen. Dalam dua bagian ini dan berikutnya, kita akan menetapkan hasil yang dapat digunakan untuk menunjukkan barisan konvergen, meskipun nilai limitnya tidak diketahui. Metode yang kita perkenalkan di bagian ini, cakupannya lebih terbatas daripada metode yang kita berikan di bagian berikutnya, tetapi jauh lebih mudah untuk mengerjakannya. Ini diterapkan untuk barisan yang monoton. Selanjutnya ada definisi 3.3.1. Misalkan X sama dengan barisan XN adalah barisan bilangan real. Kita katakan X barisan naik bila memenuhi kesamaan X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan titik-titik, kurang dari sama dengan XN, kurang dari sama dengan XN plus 1, kurang dari sama dengan seterusnya. Nah, berarti di sini bisa kita ketahui nih, kalau barisan yang setelahnya itu lebih besar dari barisan yang sebelumnya. Dan karena di sini ada tanda sama dengan, selain kita mempunyai nilai yang semakin besar di setiap suku-sukunya, kita juga bisa punya barisan yang nilainya konstan. Selanjutnya, kita katakan X barisan turun bila memenuhi kesamaan X1 lebih dari sama dengan X2, lebih dari sama dengan titik-titik, lebih dari sama dengan XN, lebih dari sama dengan XN plus 1, lebih dari sama dengan seterusnya. Nah, berarti di sini juga sama nih, kayak yang tadi, cuman kebalikannya. Berarti barisan setelahnya itu lebih kecil sama dengan dari barisan sebelumnya. Karena di sini ada tanda sama dengan, selain kita mempunyai nilai yang semakin kecil di setiap suku-sukunya, kita juga bisa punya barisan yang nilainya konstan. Kita katakan X monoton bila X barisan naik dan barisan turun. Nah, berikut ini ada contoh-contoh dari barisan naik. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama ada barisan 1, 2, 3, 4,
titik-titik, koma, n, koma, seterusnya. Ada lagi contoh yang kedua. Ada barisan 1, 2, 2, 3, 3, 3, seterusnya. Contoh yang ketiga ada barisan A pangkat 2, A pangkat 3, titik-titik, A pangkat N, dan seterusnya. Jika A lebih dari 1. Selanjutnya ada contoh-contoh barisan turun. Di sini juga ada 3 contoh nih. Yang pertama ada barisan 1, 1/2, 1/3, titik-titik, 1/n, sampai seterusnya. Selanjutnya contohnya ada 1, 1/2, 1/2 pangkat 2, titik-titik, 1/2 pangkat N dikurang 1, sampai seterusnya. Contoh yang ketiga ada B pangkat 2, B pangkat 3, titik-titik, B pangkat N, sampai seterusnya. Jika B lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang ini ada contoh-contoh barisan yang tak monoton. Contohnya ada barisan positif 1, negatif 1, positif 1, titik-titik, negatif 1 pangkat N plus 1, sampai seterusnya. Ada lagi nih contohnya, barisan negatif 1, positif 2, negatif 3, titik-titik, negatif 1 pangkat N dikali N, sampai seterusnya. Selanjutnya ada barisan-barisan yang tak monoton, tetapi pada akhirnya monoton. Contohnya ada barisan 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh yang kedua ada barisan negatif 2, 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4, sampai seterusnya. Selanjutnya untuk materi 3.2.2 akan dijelaskan oleh Askia. Kepada Askia dipersilakan. Pembahasan selanjutnya yaitu teorema konvergensi monoton. Bunyi teoremanya, suatu barisan monoton dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika ia terbatas. Berdasarkan teorema ini, maka kita punya dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika X sama dengan barisan Xn adalah barisan naik terbatas, maka limit dari barisan Xn sama dengan supremum himpunan Xn, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Selanjutnya, jika Y sama dengan barisan Yn adalah barisan turun terbatas, maka limit barisan Yn sama dengan infimum himpunan Yn, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Kemudian kita akan membuktikan teorema tersebut. Karena pada teorema tersebut mengandung kalimat jika dan hanya jika, maka kita akan melakukan pembuktian dua arah. Untuk pembuktian ke arah kanannya, kita bisa langsung gunakan teorema 3.2.2 yang menyatakan bahwa suatu barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal membuktikan untuk ke arah kirinya. Jika barisan monoton terbatas, maka ada dua kemungkinan yang tadi kita sebut. Yang pertama, untuk barisan yang monoton naik terbatas. Di sini kita punya premis. Nah, barangkali teman-teman ada yang tahu premisnya apa? Izin menjawab, tapi boleh minta tolong di back. Di slide sebelumnya. Iya, mau lihat ini. Oke, berarti untuk premis yang pertama itu, misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan yang terbatas, kemudian tujuannya akan dibuktikan bahwa limit barisan Xn sama dengan supremum Xn di mana N elemen bilangan asli. Iya benar, jadi premisnya misalkan X sama dengan barisan Xn adalah barisan naik terbatas. Kemudian tujuan dari pembuktiannya yaitu akan dibuktikan bahwa limit barisan Xn sama dengan supremum himpunan Xn, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Nah, lalu kita masuk ke pembuktiannya. Pertama, kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa X punya supremum. Karena X sama dengan barisan Xn terbatas, maka berdasarkan definisi 3.2.1, ada M yang positif, di mana M itu adalah elemen himpunan bilangan real. Sedemikian sehingga Xn lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli.
Lalu berdasarkan sifat kelengkapan R, karena Xn lebih kecil sama dengan M, maka himpunan Xn punya supremum. Selanjutnya, kita akan mengasumsikan supremum himpunan Xn sebagai X bintang. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa X bintang atau supremum himpunan Xn sama dengan limit barisan Xn. Jika diberikan sebarang epsilon positif, maka X bintang dikurangi epsilon bukan batas atas dari himpunan Xn. Karena X bintang ini adalah supremum. Supremum adalah batas atas terkecil. Batas atas terkecil apabila dikurangi suatu nilai positif, maka dia bukan lagi menjadi batas atas dari himpunan tersebut. Sehingga akan ada bilangan XK elemen himpunan Xn, di mana N elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga X bintang dikurangi epsilon lebih kecil dari XK. Karena X besar merupakan barisan naik, maka XK lebih kecil sama dengan Xn untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Sehingga kita akan memperoleh ketaksamaan X bintang dikurangi epsilon lebih kecil dari XK, lebih kecil sama dengan Xn, lebih kecil sama dengan X bintang, lebih kecil dari X bintang ditambah epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Nah, sehingga berdasarkan definisi nilai mutlak, kita peroleh mutlak Xn dikurangi X bintang lebih kecil dari epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Nah, karena epsilon positif sebarang, maka bisa disimpulkan bahwa barisan Xn konvergen ke X bintang. Nah, sehingga terbukti bahwa limit barisan Xn sama dengan X bintang. Atau limit barisan Xn sama dengan supremum himpunan Xn, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Jadi untuk kemungkinan pertama tadi sudah terbukti, selanjutnya kita akan membuktikan untuk kemungkinan yang kedua. Yaitu apabila ada Y barisan monoton turun terbatas. Nah, di sini kita punya premis juga, barangkali teman-teman yang lain ada yang tahu premisnya, nggak jauh beda sih sama yang tadi. Sama ya yang di bagian teorema. Untuk yang turun terbatas, teman-teman ada yang tahu premisnya apa? Premisnya misalkan barisan Y sama dengan barisan YN adalah barisan turun terbatas, akan dibuktikan limit barisan YN sama dengan infimum dari YN di mana N elemen bilangan asli. Coba kita balik tadi. Nah, di sini benar ya. Jadi, misalnya kita punya Y sama dengan barisan YN, adalah barisan turun terbatas. Kemudian akan dibuktikan bahwa limit barisan YN sama dengan infimum himpunan YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Untuk pembuktiannya, karena Y sama dengan barisan YN merupakan barisan monoton turun terbatas, maka X didefinisikan sebagai negatif Y, sama dengan barisan negatif YN merupakan barisan naik terbatas. Jadi X ini barisan naik terbatas. Lalu kita bisa pakai argumen yang sama dengan yang pertama tadi, lalu kita dapat limit X sama dengan supremum himpunan negatif YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Lalu karena limit X sama dengan negatif limit Y, sesuai dengan definisi tadi kita, dan supremum dari himpunan negatif YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli, sama dengan negatif infimum dari himpunan YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Sehingga terbukti bahwa limit barisan YN sama dengan limit Y, sama dengan negatif limit X, sama dengan infimum himpunan YN, di mana N elemen himpunan bilangan asli. Jadi untuk kemungkinan yang kedua juga sudah terbukti, berarti kita bisa simpulkan bahwa teorema konvergensi monoton ini terbukti. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Reza. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih kepada Astia. Lanjut, kita akan membahas tentang sampel 3.3.3. Untuk yang pertama ini poin A, yang mana dalamnya terdapat limit dari 1 per akar 0. Nah, untuk premisnya nih, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premisnya apa? Oke, izin menjawab, Za. Yap. Untuk premisnya kita misalkan bahwa X ini himpunan dari 1 per akar N, di mana N elemen bilangan asli. Karena ini akan membuktikan dengan cara teorema konvergensi monoton, akan dibuktikannya X terbatas dan infimum X sama dengan 0. Kemudian si X ini barisan menurun. Oke, betul. Jadi untuk yang pertama, makasih banyak, Septi. Misalkan X ini merupakan barisan akar N. Nah, akan dibuktikan limit dari 1 per akar N ini sama dengan 0. Oke, langsung kita bahas ya, teman-teman. Ya, karena 1 per akar N adalah barisan bilangan real non-negatif yang konvergen ke 0, maka kita dapat menggunakan teorema 3.2.10 untuk mengatakan bahwa limit 1 per akar N itu sama dengan dari limit akar 1 per N. Atau sama dengan akar dari limit 1 per N, yang mana itu akan menghasilkan akar dari 0, yang menghasilkan 0. Itu 1 per akar N yang sebagai barisan itu harus dikurung ya, yang setelah kata karena. Setelah kata karena, Ya, kalau nggak dikurung dia itu jadinya adalah suatu suku dalam barisan kalau tidak dikurung. Oh gitu. Sebentar, saya ubah dulu di SWP. Nanti aja di makalahnya diubah. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terbukti bahwa limit 1 per akar N. Limit barisan 1 per akar N, jangan lupa baca barisannya. Limit barisan 1 per akar N ini sama dengan 0. Oke. Kita juga dapat membuktikan limit dari barisan 1 per akar N sama dengan 0 ini dengan menggunakan teorema konvergen monoton, yaitu, oke sebelum dibuktikan, oke kembali dulu. Premisnya nih ada yang tahu. Ya, kalau kita mau menggunakan MCT atau teorema konvergensi monoton, berarti syarat-syarat berdasarkan isi teoremanya apa aja itu? Syarat cukup teoremanya apa? Oke, kalau itu berarti kita harus membuktikannya yang pertama X ini terbatas. Kemudian X ini merupakan barisan menurun atau naik. Yang nantinya simpulkannya barisan itu terbatas menurun atau terbatas menaik. Dan juga harus kita buktikan juga infimum dari X ini sama dengan 0, Bu. Oke. Oke, berarti untuk premisnya ini, misalkan ini merupakan himpunan yang berisikan 1 per akar N, yang mana N ini bilangan asli. Dan akan dibuktikan X ini terbatas menurun, dan infimumnya sama dengan, infimum X-nya ini sama dengan 0. Oke. Karena kalau sebagai himpunan jangan X ditulisnya X aksen atau misalnya itu kan pakai kurung perawal. Ya kalau X kapital kan tadi sudah dipakai sebagai untuk mendefinisikan barisannya bukan? Oh iya. Jadi itu X aksen aja. Kalau enggak ya pakai kurung biasa gitu. Sebaiknya pakai kurung biasa aja sih kan, karena kita mendefinisikan mau membuktikan dia terbatas itu sebagai barisan. Ya walaupun dia ekivalen sih dengan yang kurung kerawal, tapi mending pakai konsep di barisan saja. Oke, Bu, siap. Nanti pakai yang barisan aja. Ya, untuk pakai kurung biasa aja. X ini merupakan barisan dari 1 per akar N. Yang mana akan dibuktikan X ini terbatas. Oke, barisan sebentar. X ini merupakan barisan menurun terbatas dan juga infimum X-nya ini sama dengan 0. Siap, langsung. Karena kalau infimum memang didefinisikannya pada
Ya boleh deh yang X yang di atas itu kamu definisikan sebagai X aksen. Nah, infimum itu didefinisikan di X aksen, tapi kalau terbatasnya pada barisan. Oh. Minimum X aksen. Ini X. Oke, kita lanjut. Karena 1 per akar N adalah barisan bilangan real non-negatif, maka 0 ini adalah batas bawah dari himpunan 1 per akar N, yang mana N-nya itu bilangan asli. Nah, selanjutnya, kita dapatkan menggunakan teorema 3.3.2 poin B untuk membuktikan bahwa limit X-nya sama dengan infimum dari himpunan 1 per akar N, yang mana N bilangan asli. Yang artinya X adalah barisan menurun terbatas. Maka limit X sama dengan infimum X sama dengan 0. Terbukti bahwa limit X sama dengan 0 atau limit dari barisan 1 per akar N itu sama dengan 0. Jadi belum ada pembuktian kan? Belum ada pembuktian dia barisan menurunnya, belum ada pembuktian bahwa infimum si X aksen itu 0 juga belum ada kan? Ini kan cuma pernyataan-pernyataan doang. Belum ada pembuktiannya. Coba ke halaman sebelumnya. Kamu baru buktikan bahwa si 0 itu adalah batas bawah dari himpunan tadi yang X aksen gitu ya, yang himpunan yang pakai kurung rawal itu disebut dengan X aksen. Kamu baru buktikan bahwa 0 itu adalah batas bawah saja, belum sebagai infimum. Dan belum dibuktikan juga bahwa si barisan X itu menurun. Untuk membuktikan menurunnya pakai teorema 332, Bu. Limit X sama dengan infimum dari himpunan. Teorema 332 itu isinya apa? Oke, teorema 332. 332 itu isinya untuk yang poin B itu limit dari YN sama dengan infimum himpunan YN. Syarat cukup teoremanya apa? Setelah kata if apa? K, Y besar sama dengan YN adalah barisan turun terbatas. Jika dia adalah barisan turun terbatas, maka kamu bisa pakai teorema 332. Pertanyaannya, apakah dia sudah turun dan terbatas? Oh iya, belum dibuktikan di situ, Bu. Belum. Kalau kamu sudah buktikan dia turun dan terbatas, baru kamu bisa pakai teorema 332. Oh, oke, paham. Kalau belum dikerjakan, di skip dulu, nanti buang waktu banyak. Berarti PR-nya adalah buktikan bahwa si X itu barisan monoton turun dan bahwa dia terbatas. Kemudian buktikan bahwa infimum X aksen sama dengan 0. Nah, alternatif lain itu sebenarnya ada 3 pilihan untuk membuktikan yang soal ini. Yang pertama adalah yang tadi itu, yang pakai apa? Coba mundur di halaman sebelumnya. Nah, kalian bisa sebelumnya yang pakai konsep akar. Nah, untuk membuktikan ini ada 3 alternatif. Yang pertama ini menggunakan teorema 3210. Yang kedua adalah menggunakan teorema 332, tapi yang versi mencari infimumnya. 332 yang itu dengan cara membuktikan bahwa si X itu monoton turun dan terbatas, dan bahwa si infimum dari himpunan 1 per akar N adalah 0. Cara ketiga adalah dengan membuktikan bahwa si X itu terbatas dan menurun, dan kemudian menggunakan sifat ekor barisan. Atau, ya. Oke, siap, Bu. Nanti akan kita ubah, akan kita tambahkan yang tadi menentukan barisan dan batas menurun, Bu. Oke, kita lanjut pada untuk contoh selanjutnya akan
kita langsung bahas nih teman-teman. Isinya itu merupakan, misalkan ya, HN ini sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik-titik 1/n. Untuk n bilangan asli, maka HN ini divergen. Nah, untuk premisnya nih, langsung aja nih, yang tahu siapa nih kira-kira nih? Reza, izin menjawab. Boleh, Agustina, silahkan. Premisnya, misalkan HN didefinisikan sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik ditambah 1/n. Untuk n adalah bilangan asli. Akan dibuktikan HN divergen. Itu HN sebagai barisan ya, pertama itu kan misalkan HN adalah suku-sukunya, yang divergen itu adalah HN sebagai barisan, berarti harus ada kurungnya. Ini kalau nggak salah di makalahnya sudah saya coret-coret juga, ini kenapa di slide-nya belum dibenerin. Kalau gini, terima kasih Bu. Terima kasih Agustina. Misalkan HN ini adalah 1 ditambah 1/2 tambah 1/3 tambah titik-titik-titik tambah 1/n. Asli akan dibuktikan HN ini divergen. HN. Karena HN plus 1 itu sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik-titik ditambah 1/n ditambah 1/n plus 1. Itu sama dengan HN ditambah 1/n plus 1. HN plus 1 itu lebih besar dari HN. Maka HN merupakan barisan monoton naik tak terbatas. Karena dari fakta numerik diperlihatkan H2 pangkat N 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 dalam kurung ditambah titik-titik-titik ditambah dalam kurung 1/2 pangkat N min 1 ditambah 1 ditambah titik-titik-titik ditambah 1/2 pangkat N itu lebih besar dari 1 ditambah 1/2 ditambah dalam kurung 1/4 ditambah 1 kurung ditambah titik-titik-titik ditambah 1/2 pangkat N ditambah titik-titik-titik ditambah 1/2 pangkat N tutup kurung. H2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1/2 tambah 1/2 tambah 1/2 ditambah titik-titik-titik ditambah 1/2. Dan H2 pangkat N sama dengan 1 ditambah N/2. Maka HN tidak terbatas karena N bilangan asli. Sehingga barisan HN, jangan lupa baca barisan. Maka barisan HN tidak terbatas. Kenapa dia bilangan tidak terbatas? Kenapa dia tidak terbatas? Karena N ini bilang. Hingga berdasarkan teorema 3.2.2 bahwa HN adalah divergen, tidak dapat ditentukan limitnya. Barisan HN, jangan lupa baca barisannya. Barisan dulu ya. Barisan pakai tutup kurung nggak Bu ya? Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Ninda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya adalah latihan soal 3.3 buku Bartel nomor 2. Soalnya adalah, misalkan X1 lebih dari 1 dan Xn plus 1 sama dengan 2 kurang 1 per Xn untuk setiap N elemen bilangan asli. Buktikan bahwa barisan Xn terbatas dan monoton. Temukan limitnya. Nah, untuk premisnya kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman? Gimana, ada yang tahu? Izin menjawab, Ninda. Ya, bisa. Premisnya, misalkan barisan Xn adalah barisan yang didefinisikan secara induktif dengan X1 lebih besar 1 dan
xn plus 1 sama dengan 2 dikurangi 1 per xn untuk n bilangan asli. Akan dibuktikan barisan xn terbatas dan monoton dan limit barisan xn sama dengan 1. Oke, terima kasih Agita. Ya, premisnya adalah misalkan barisan xn adalah barisan yang didefinisikan secara induktif dengan x1 lebih dari 1 dan xn plus 1 sama dengan 2 kurang 1 per xn untuk n elemen bilangan asli. Nah, akan dibuktikan barisan xn terbatas dan monoton dan limit barisan xn sama dengan 1. Oke, yang pertama kita buktikan dulu barisan xn itu monoton menurun dengan menggunakan induksi. Menurut definisi 3.3.1, barisan xn monoton turun jika memenuhi ketaksamaan xn lebih dari sama dengan xn plus 1 untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, misalkan Pn benar, kita ambil N sama dengan 1. Maka Misalkan PN benar, misalkan PN adalah pernyataan apa? Kan PN itu adalah suatu pernyataan. Berarti pernyataan PN itu apa? Misalkan Pn sama dengan xn lebih dari sama dengan 2 kurang 1 per xn benar. Bukan dong. PN itu adalah suatu pernyataan. Kalau kamu misalkan PN benar, ngapain lagi kamu buktiin orang dia sudah benar? PN itu adalah suatu pernyataan, tapi isi pernyataannya apa? Oh ya, PN, misalkan PN sama dengan xn lebih dari sama dengan 2. Bukan sama dengan. Misalkan PN adalah suatu pernyataan bahwa apa? Misalkan PN suatu pernyataan bahwa xn lebih dari sama dengan 2 kurang 1 per xn. Kita ambil n sama... Gimana, Bu? Kan kamu tadi mau membuktikan apa sih sebelumnya? Mundur ke halaman sebelumnya. Yang akan dibuktikan apa? Barisan xn terbatas dan monoton dan limit barisan xn sama dengan 1. Ya, yang khusus sekarang, yang akan dibuktikan sekarang. Yang akan dibuktikan itu monoton menurun dulu, Bu. Nah, monoton menurun itu artinya apa? Jangan, masih di halamannya ini saja. Artinya apa? Artinya xn lebih dari sama dengan xn plus 1. Berarti PN kamu seharusnya apa isi PN-nya, pernyataan PN-nya? xn lebih dari sama dengan xn plus 1. Untuk setiap? Untuk setiap n elemen bilangan asli. Coba di halaman setelahnya ditulis lagi. Ini kamu itu salah total berarti harus ditulis. Misalkan PN adalah pernyataan bahwa, atau kalau enggak ditulis saja PN titik 2. Apa isi pernyataannya? Itu titik 2-nya dikasih spasi. Xn bersama dengan Xn plus 1. Barisan turun. Iya, bukan. Untuk setiapnya mana? Turun. Untuk setiapnya mana? Oke, PN benar-benarnya itu dicoret. Dan dari PN benar itu dicoret. Terus akan dibuktikan PN benar untuk setiap n elemen n. Ya, akan dibuktikan. Atau itu PN yang kamu tulis annotation, kamu pindahin ke atas. Atau langsung aja deh yang ambil sama dengan 1 itu kamu tulis aja, akan dibuktikan P1 benar. Di sini, Bu. Andaikan n sama dengan 1 benar. Akan dibuktikan. Akan dibuktikan n sama dengan 1 benar. Bukan n sama dengan 1, P1 yang benar. Kan pernyataan 1.
Oke, akan dibuktikan P1 benar. Akan dibuktikan P1 benar, maka Pn sama dengan X1 lebih dari sama dengan 2 kurang 1 per X1. Nah, X1 tadi premisnya adalah X1 lebih dari 1. Misalkan kita ambil X1-nya 2. Jadi 2 lebih dari sama dengan 2 kurang 1 per 2. Maka 2 lebih dari sama dengan 3 per 2. Maka terbukti bahwa P1 benar. Kok gitu sih? Kan kamu membuktikan apa sih? Kamu membuktikan bahwa X1 besar dari X2 yang akan kamu buktikan. Iya, Bu, ada di selanjutnya. Kenapa lewat itu? Nggak boleh lewat sana. Berarti harusnya ditulis di sini ya, Bu. Kamu nulisnya karena X1 sama dengan apa, terus dan X2 sama dengan apa, terus kamu punya kondisi apa? Coba di halaman berikutnya kamu nulisnya apa? Saya lihat. Nah, ini aja kamu sudah masuk. Coba enter lagi apa? Nah, ini aja udah masuk ke K. Berarti pembuktian P1 kamu masih salah. Coba kamu tulis karena X1 besar dari 1, coba ini dimundurin layarnya. Sampai P1. Oke, sampai sana aja. Kamu sekarang tulis. Karena X1 sama dengan berapa dan X2 sama dengan apa? X1 apa di premisnya? Kemudian dan X2 sama dengan Pakainya X1 doang, Bu. Soalnya tadi 2 kurang 1 per Xn itu N-nya jadi 1. kan kita mau membandingkan X1 dan X2. Sekarang kamu hitung X2 berapa? X2 apa definisinya? 2 kurang 1 per X1. Bukan maka, dan bukan sama dengan apa definisinya X2? Itu kurang dari X1. Definisinya itu apa itu X1 apa itu definisinya? Xn plus 1 apa definisinya di soal? 2 kurang 1 per X1. 2 kurang 1 per X1 berarti Ditulis X2 sama dengan maka apa hubungan X1 dan X2 kalau kamu punya kayak gitu? X1 kan besar dari 1, berarti 1 per X1 jadinya apa? Lebih kecil dari 1 apa lebih besar dari 1? lebih kecil dari X1. Dari 1 yang saya tanya. X1 kan besar dari 1, berarti 1 per X1 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil, Bu. Kamu tulis ya, maka apa? 1 per X1 lebih kecil dari 1 apa lebih besar dari 1? Lebih kecil. Akibatnya? Akibatnya X1 lebih dari sama dengan X2. Kenapa? Karena X1 lebih dari 1 dan X2 itu 1 per X1-nya kurang dari 1. Belum kelihatan secara langsung sih.
Karena 1/X1 ini kan kurang dari 1, maka 2 dikurang yang kurang dari 1 itu kurang dari sama dengan X1. Belum kelihatan secara langsung sih. X2-nya itu berarti X2 sama dengan 2 dikurang 1/X1 lebih dari 1 ya, Bu? Mm-mm. Tapi kan Berarti kita tidak bisa membandingkan X1 dan X2. Berarti ngebandinginnya karena kan tadi udah itu Bu ya. Untuk X2-nya kan 2 dikurang 1/X1. Itu lebih besar dari 1. Kalau bentuk perbandingan X2-nya itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 2 gitu Bu. Iya. Tapi kan kita punya X2 besar dari 1, besar dari X2 juga besar dari 1, kan belum tentu X1 besar dari X2. Kalau cuma dari sana saja. Berarti butuh alasan lain. Kalau misalkan X1-nya diambil 2, kan X1 lebih dari 1, Bu. Nah, X1-nya 2. Nggak boleh dipilih, kan dia sembarang bilangan yang lebih besar dari X1. Sembarang bilangan yang lebih besar dari 1. Nggak boleh dipilih. kalau misalkan milih yang tadi, boleh nggak Bu yang kayak X2 sama dengan 2 dikurang 1/X1 lebih dari 1? Ya, kan kita punya X2 besar dari 1 dan X1 besar dari 1, kan kesimpulannya.
Berarti dari sini kita punya X2 lebih kecil dari 2. Iya, X2 kecil dari 2, oke. Terus berarti nanti 1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari 2. Coba Selanjutnya diulang gimana? kita punya X2 lebih kecil dari 2. X2 lebih kecil dari 2 itu harus Oke, X2 Berdasarkan dari yang ini. 2, kemudian Lalu kita punya 1 lebih kecil dari X2 lebih kecil dari 2. Kemudian kita akan menggunakan induksi. Jadi 1 lebih kecil dari Xn lebih kecil dari 2 untuk semua N yang lebih besar sama dengan 2. Itu untuk membuktikan dia terbatas, bukan kalau yang itu. Kan sekarang membuktikan dia monoton dulu. Ini membuktikan dia monoton turun atau monoton naik? Turun, Bu. Jadi X2 itu kurang dari X1. Kan terakhir kalian punya apa sih X1? Kan 1 per X1 kecil dari 1. Coba deh itu, dari sana coba itu 2 baris itu, berarti min 1 per X1 jadinya apa? Minus 1 per X1 jadinya apa kalau 1 per X1 kecil dari 1? Jadi lebih dari min 1. Kemudian, kalau 2 dikurang 1 per X1, ya ini baru punyanya X2 besar dari 1, tapi belum hubungan X2 dengan X1 belum kelihatan. Ingin jawab, Bu. Kan tadi punya X1 lebih dari 1. Kemudian 1 per X1 itu kurang dari 1. Terus dapat lagi tadi X2-nya sama dengan 2 dikurang 1
per X1 itu lebih besar dari 1. Ya, ini berarti X2-nya itu kurang dari, kalau bikin pertidaksamaannya untuk X2-nya itu berarti 1 kurang dari X2 kurang dari 2. Di sini bisa dapat untuk bentuk pertidaksamaannya itu 1 Xn kurang dari 2 dengan syarat N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Coba sambil tulis maksudnya gimana? Ini ketemu buat bentuk pertidaksamaan 1 kurang dari Xn kurang dari 2 dengan basis N-nya itu sama dengan 2. Ini Bu. Ya kan X2 besar dari 1, kecil dari 2, kemudian apa? Membandingkan X2 dengan X1. Wah, ini di skip dulu nomornya, nanti kalau ada sisa waktu balik lagi ke nomor ini. Kalau yang ini benar nggak, Bu? Ya, itu benar. Terus lanjutannya? Tapi ini belum, ini cuma membuktikan bahwa si XN-nya terbatas saja, belum ke dia monoton turun atau naiknya belum. Jadi lanjut dulu, Bu. Iya, dilanjut dulu. Nanti kalau yang ada sisa waktu baru balik lagi ke nomor ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lugis. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami mengambil latihan soal 3.3 nomor 4. Jadi soalnya misalkan X1 dan Xn plus 1 sama dengan akar 2 plus Xn untuk N elemen bilangan asli. Tunjukkan bahwa barisan Xn konvergen dan tentukan limitnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu premisnya? Oke, kalau nggak ada, langsung aja ke premis. Jadi premisnya X1 sama dengan 1 dan Xn plus 1 sama dengan akar 2 plus Xn untuk N elemen bilangan asli. Nah, akan dibuktikan bahwa barisan Xn konvergen dan tentukan limitnya. Penjelasannya, akan ditunjukkan bahwa barisan tersebut adalah konvergen dengan menunjukkan bahwa
barisan tersebut naik dan terbatas di atas oleh 2 untuk n sama dengan 1. Maka diperoleh x2 sama dengan akar 2 plus x1 sama dengan akar 2 plus 1 sama dengan akar 3 lebih dari 1 sama dengan x1. Kemudian asumsikan bahwa xk kurang dari sama dengan xk plus 1 dengan k elemen bilangan asli. Maka xk plus 1 sama dengan akar 2 plus xk kurang dari sama dengan akar 2 plus xk plus 1 sama dengan xk plus 2. Sehingga dengan prinsip induksi matematika diperoleh bahwa xn kurang dari sama dengan xn plus 1. Untuk setiap n. Untuk setiap n. Lanjut. Untuk setiap bilangan asli n dan barisan tersebut merupakan barisan naik. Kemudian n sama dengan 1, jelas bahwa x1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Asumsikan bahwa xk kurang dari sama dengan 2 dengan k elemen bilangan asli. Maka xk plus 1 sama dengan akar 2 plus xk kurang dari sama dengan akar 2 plus 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga dengan prinsip induksi matematika diperoleh bahwa xn kurang dari sama dengan 2 untuk setiap bilangan asli n dan barisan xn terbatas di atas oleh 2. Dari sini barisan tersebut terbatas di bawah oleh 2 dan terbatas di atas oleh 1. Karena barisan tersebut terbatas dan monoton naik, maka berdasarkan teorema kekonvergenan barisan monoton diperoleh bahwa barisan xn adalah barisan konvergen. Kemudian kita buktikan bahwa barisan xn memiliki limit. Telah dibuktikan bahwa xn lebih dari sama dengan x1 dan x1 sama dengan 1. Sehingga xn plus 2 adalah barisan non negatif. Maka dapat kita gunakan teorema 3.2.10. Nah, limit akar 2 plus xn sama dengan akar limit 2 plus xn sama dengan limit 2 plus limit xn sama dengan akar 2 plus x. Selanjutnya berdasarkan definisi 3.1.8 diketahui xn plus 1 adalah ekor 1 dari barisan xn. Di atas itu xn plus 2 apa xn plus 1? Dan itu barisan atau suku? Di baris ketiga. xn plus 2, Bu. Gunanya apa pakai xn plus 2? Sementara di bawah yang dijelaskan adalah ekor 1, bukan ekor 2. Dan itu juga anotasinya xn plus 1 untuk ekor 1 bukan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu itu xn yang ditambah barisan xn ditambah 1. Kalau itu kayak gitu bacanya bukan ekor 1 dari barisan xn. Ini nulisnya kacau banget, ini nggak dikasih kurung. Dari tadi banyak sekali kesalahan. Berarti yang atas itu xn plus 1 ya, Bu? Suku atau barisan? Suku, Bu. Kamu aja nulisnya barisan non negatif itu keterangannya. Oh iya, barisan, Bu. Berarti dikurung atau tidak? Dikurung. Yang itu yang xn plus 1-nya dikurung adalah barisan non negatif, maka dapat kita gunakan teorema 3.2.10. Terus limit akar 2 tambah xn juga itu apa? Barisan atau suku? Ini barisan, Bu. Jadi gimana notasinya yang benar? Pakai kurung. Dan itu limit 2 tambah xn itu limit dari barisan apa? Dari barisan xn, akar xn, Bu. Dari akar xn? Ya. Coba balik lagi ke soalnya.
Tuh, akar 2 tambah XN itu definisi apa? Dari XN plus 1. Jadi kalau barisan akar 2 tambah XN berarti itu barisan apa? Barisan XN plus 1. Oke, coba yang di halaman yang tadi itu ditambahkan di sebelah kirinya. Ditambahkan annotation-nya di sebelah kirinya, limit dari sama dengan sebelah kiri. Ujung kirinya lagi. Sebelum limit akar 2 tambah XN itu di sebelah kirinya tuliskan limit barisan XN plus 1. Kiri tahu nggak arti kata kiri? Yang di sebelah limit akar 2 plus XN ini. Yang mana, guys? Itu di sebelah limit akar 2 plus XN. Itu di sini. Ya, di sebelah kirinya. Ini. Di sebelah sebelah kirinya lagi kamu tambahkan. Itu hapus kurung dalamnya, nggak ada kurungnya. Bukan kurung yang disuruh nambah. Logis, tolong di annotate sendiri bisa nggak? Tuh. Nah, gini ya, Bu. Barisannya mana? Kan barisan. Kurungnya mana? Ayo. Lain yang kurungnya kurang tambahin. 3, 3, 2, 1. Udah gini ya, Bu. Bisa dilanjut. Tadi itu XN plus 1 kan? Bukan Ya. XN plus 2. Oh, ya, itu yang di dalam kurung merah nih. XN plus 1. Nah. Oke, selanjutnya berdasarkan definisi 3.1.8 diketahui Belum, itu belum beres itu. Yang akar 2 tambah XN kurungnya di mana? akar 2 tambah XN. Kalau kamu nulis kayak gitu, itu cuma suatu suku dalam barisan saja kalau nggak ada kurungnya. Kurungnya setelah limit, Bu. Jadi akarnya aja. Ditambahkan. Oke, teorema 3, 2, 10 itu cuma bilang barisan pertama saja. Barisan kedua dan ketiga itu berdasarkan apa?
Tambahkan lagi itu alasannya. Barisan 2 dan 3 itu tidak lagi menggunakan teorema 3, 2, 10. Limit barisan 2 tambah XN jadinya limit barisan 2 tambah limit barisan XN itu dari mana? Jadi itu menggunakan teorema 3, 2, 10 dan ditambahkan apa lagi alasannya selain 3, 2, 10? Oh, teorema 32. 3, poin 1, Bu. Teorema berapa? Benar, 3, 2, 3. 3, 2, 3 itu bilang apa? Tiga titik 2.3 misalkan X sama dengan barisan XN dan Y sama dengan barisan YN merupakan barisan dari bilangan real yang berturut-turut konvergen ke X dan Y, dan misalkan C elemen bilangan real, maka barisan X plus Y, X min Y, atau X kali Y, Kamu dan pakai yang mana? Kamu pilih yang kamu pakai saja. Bagian mana yang kamu pakai? berarti yang saya pakai itu yang ini, Bu. X plus Y. Betul. Maka barisan X plus Y konvergen ke? Konvergen ke X plus Y. Oke, berarti ditambahkan alasannya dan 3, 2, 3 bagian A. Dan kita dapat gunakan teorema 3, 2, 10 dan teorema 3, 2, 3 bagian A. Nah, dah. Oke. Oke. Mungkin bisa saya ulangi lagi ya, Bu. Maka dapat kita gunakan teorema 3.2.10 limit barisan XN plus 1, limit barisan akar 2 plus XN sama dengan limit barisan akar 2 plus XN sama dengan akar limit barisan 2 plus XN. Dan kita gunakan teorema 3.2.3 bagian A menjadi akar limit 2 plus limit XN sama dengan akar 2 plus X. Selanjutnya, berdasarkan definisi 3.1.8 diketahui tambah X-nya, itu X-nya sudah dimisalkan belum di atas kalau limit XN sama dengan X? Sudah dimisalkan belum? Coba ke halaman sebelumnya kamu nulis apa? Nah, ini ditambahkan keterangan misalkan XN konvergen ke X kecil, gitu. Ditambahkan ini, baru yang tadi itu sah kamu menuliskan bahwa si barisannya itu konvergen ke si XN itu sama dengan X yang tadi, limit XN sama dengan X. Terus next. Oke. Ini bukan kita akan buktikan memiliki limit lagi, kita akan mencari nilai X yang ini. Kan kita sudah tahu bahwa dia sudah punya limit di halaman sebelumnya. Di halaman ini kan kita ingin mencari si X itu nilainya berapa. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nanti ya itu di sebelumnya tambahkan bahwa X kecil itu adalah limit XN di halaman sebelumnya. Terus yang kemudian kita buktikan bahwa XN memiliki limit itu diganti dengan kita akan mencari nilai X. Gitu. Iya, Bu. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, kalau merujuk itu berdasarkan teorema definisi itu, teorema definisinya huruf kapital awalnya, T-nya, definisi D-nya. berdasarkan
teorema 3.1.9 diperoleh limit barisan xn sama dengan limit barisan xn plus 1. Akibatnya, x sama dengan akar 2 plus x kuadrat sama dengan 2 plus x. Keduanya dikuadratkan, terus dipindahkan ruas, jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Terus kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan 2. Itu kalau pakai kata atau langsung X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Oh iya. Nah, karena barisan xn monoton naik, maka X sama dengan 2. Alasannya bukan karena dia barisan monoton naik. Bukan cuma monoton naik, tapi tadi dan X1 sama dengan apa? Kan kita harus tahu. X1-nya tadi dari mana? Mulainya. X1-nya besar dari 0 nggak? X1-nya ya lebih. Jadi tambahkan nanti alasannya. Dan itu alasannya juga apa? Bukan sekedar dia menonton naik kan? Ada lagi kan kita butuh alasan lain untuk menyatakan bahwa kita tidak mungkin memilih X yang negatif. Apalagi itu alasannya. Oh, tadi alasannya X1 sama dengan 1. Terus dia barisan monoton naik, berarti dia itu barisan yang negatif, non negatif, negatif, atau gimana? Coba itu tambahkan alasannya, karena barisan XN adalah barisan monoton naik, dan X1 berapa tadi, ditulis, tambahkan keterangannya, di annotation. Maka apa itu tulisannya yang terakhir? X sama dengan apa itu yang terakhir? Belum sana, maka barisan XN itu barisan apa jadinya? Itu masih loncat. Yang terakhir itu apa? Itu X tidak sama dengan min 1, maksudnya itu dihapus dulu. Maka barisan XN itu barisan apa jadinya? Coba tadi kalian landasan teorinya isinya apa saja sih? Bentar. Sebelum ini apa? Pasti ini ada yang kurang nih landasan teorinya. Coba buka buku Bartel.
Cari teorema yang menyatakan bahwa nilai limit itu besar sama dengan 0. Nah, 324 itu yang apa itu? Coba balik ke slide-nya, ke yang tadi kamu terakhir punya apa? Coba itu ditambahkan lagi tadi apa? Karena XN monoton naik dan X1. Dan X1 sama dengan 1. Maka XN-nya besar sama dengan 0 nggak itu jadinya? Kan si 324 syarat cukupnya adalah X-nya itu harus besar sama dengan 0. Karena mau pakai 324, kamu harus penuhi dulu syarat-syarat bisa memakai 324. Apakah di kamu kondisinya XN kamu non-negatif? Kan tadi kita mau milih X yang positif kan tadi? Iya, Bu. Kan tadi pilihannya adalah -1 atau 2. Nah, kita ingin menyatakan bahwa kita tidak bisa memilih -1. Berarti kan kita ingin mengatakan bahwa si X kecil itu adalah non-negatif. Nah, untuk menyatakan bahwa X kecil itu non-negatif, kita bisa menggunakan 324. Tapi untuk menggunakan 324 itu kita harus pastikan dulu bahwa si XN itu non-negatif. Nah, pertanyaannya apakah XN kamu non-negatif? Iya, Bu, non-negatif. Kenapa? Tambahkan tadi alasannya kenapa dia non-negatif. Makanya karena XN monoton naik dan apa argumentasi untuk menyatakan bahwa si XN besar sama dengan 0 untuk setiap N. Karena X1 sama dengan 1 dan kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2, Bu. Jadi terbatas. Kan bukan keterbatasnya, ke negatifnya. Jadi alasannya non negatif itu apa? Berarti kan kamu harus menyatakan bahwa XN besar sama dengan 0 untuk setiap N. Nah, kenapa dia berlaku itu? Tidak cukup dengan dia monoton naik saja. Oh, karena ini Bu, karena kan X1 itu kan sama dengan 1 dan itu udah lebih dari sama dengan 0. Berarti itu sudah bisa titik 2, titik 4. Coba dituliskan itu. Karena barisan XN monoton naik dan apalagi tadi alasannya, kan tadi sudah saya tunjukin alasannya. Dan X1-nya sama dengan 1. Ditulis. Udah ada belum nih, Bu? Saya udah nulis. Belum. Datang. Coba Ninda full screen lagi coba PPT. Dan X1 sama dengan 1. Oh, nih. Oh, bentar. Ini, Bu. Maka
barisan XN adalah barisan non negatif gitu. Maka barisan Atau kamu nulis atau langsung aja karena maka XN besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen n, sehingga kita bisa menggunakan teorema 324. sama dengan 0 untuk setiap Maka berdasarkan teorema 324, limit xn sama dengan x kecil besar sama dengan 0. x yang kecil Sehingga nilai x yang dapat dipilih adalah x sama dengan 2. Diulang lagi karena barisan xn monoton naik dan x1 sama dengan 1, maka xn kurang dari sama dengan 0 untuk setiap n. Besar sama dengan, kebalik kamu bacanya. Xn kurang sama dengan 0. Besar sama, bukan kurang. Oh iya, xn besar sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Maka berdasarkan teorema 3.2.4, Limit xn, bukan xn-nya, limit xn. Limit xn besar sama dengan 0, maka x yang dapat dipilih adalah x sama dengan 2. Maka terbukti limit barisan xn sama dengan 2. Oke. Karena waktunya sudah hampir habis, berarti ini sudah kan ya latihannya ya? Berarti yang tadi PR, nanti kalian presentasi lagi. Ya, Bu. Oke, Tutup dulu. terima kasih. Barusan adalah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan karena kurangnya literasi dari kami. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.